Kalau Allah yang ngehibur kita itu nggak ada pamrihnya, nggak ada modal di awal, nggak ada modal di akhir. Terus kenapa kita cepat dan begitu spontan minta hiburan dari makhluk, begitu spontan minta curhat kepada makhluk, begitu spontan manggil nama makhluk, tapi kurang spontan memanggil nama Ya Jabbar, nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau ngomongin kecewa, salah satu di antara Asmaullahil Husna, nama-nama Allah yang mulia itu adalah Ya Jabbar. Dari siapapun yang punya masalah, maka solusinya adalah sholat subuh. Siapapun yang punya hajat, maka kuncinya adalah sholat subuh. Siapapun yang punya mimpi, maka untuk mewujudkan mimpinya adalah sholat subuh. Siapapun yang ingin menjadikan keajaiban itu nyata, maka menyatakan keajaiban itu adalah dengan sholat subuh. Siapa yang pengen melihat mukjizat dalam hidupnya, sholat subuh. Kalau kita dikecewain, kecewa, sedih, kadang-kadang gak harus dikecewain orang, kecewa sendiri, gak jelas. Tiba-tiba kecewa tiba-tiba kayak sedih aja. Pernah gak sih sedih tapi gak ada sebab? Tahu gak kenapa? Hati kita itu diusik sama setan. Setan tuh emang senang ngusik hati. Dia tuh gak ngusik fisik kita kecuali sesekali. Kayak misalnya ada guna-guna, itu kan fisik kan. Tapi yang sering banget, daily-nya, dia tuh ngusik hati. Lo bete dong, sedih atuh, marah dong. Dia kayak nyuruh emosi kita untuk kayak gitu-gitu. Sehingga kita ada hari gak ada yang bikin masalah, tapi kita kayak sedih. Nah gimana ngobatinnya? Satu doa, Ya Jabbar. Itu panggilan orang yang sedang sakit hati. Jadi satu artinya untuk orang yang lagi dizalimi, satu lagi untuk orang yang lagi hatinya kayak sedih, kayak disakitin. Jadi intinya adalah panggil Allah kalau kita lagi sakit hati dan dikecewain. Gak mungkin kalian akan bahagia kalau kalian mencintai sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Gak mungkin kalian akan dapat apa yang kalian inginkan kalau kalian mencintai seseorang atau sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Itu gak mungkin. Bukan hanya gak mungkin, bahkan Allah mengancam dengan sebuah ancaman, fatarabbasu, hati-hati kalian, kata Allah. Artinya gak boleh seorang hamba itu menduakan cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada makhluk. Itu gak boleh. Kalau dia mencintai makhluk, harus karena Allah. Kalau dia mencintai makhluk bukan karena Allah, Allah bilang fatarabbasu, hati-hati. Kenapa kita gak berani bertaruh untuk Allah? Ini masa depan nih saya pertaruhkan nih. Kalau saya gak pacaran, apakah saya tetap akan bisa menikah? Taruh aja taruhannya sama Allah. Allah bilang, siapa yang istiqomah, kami tolong dia. Aduh, kalau saya putusin, ntar dia sama yang lain gimana ya? Gak usah khawatir, udah aja pertaruhkan masa depan kita sama Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman kami. Karena dengan kekuatan iman itulah kami bertahan. Kami tidak bertahan karena fisik kami yang kuat. Kami tidak mampu bertahan karena uang kami yang banyak. Kami bertahan dalam satu ujian jika iman kami kuat kepada Engkau, ya Allah. Kuatkanlah iman kami, ya Allah. Terutama ketika kami merasa lemah, sendiri dan tidak berdaya. Saat itulah dekap kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Dekap kami dengan kasih sayang-Mu sebagaimana Engkau mendekap Rasulullah SAW. Pegang kami erat, ya Allah. Ketika kami akan terjatuh, janganlah Engkau tinggalkan kami di saat-saat kami paling lemah. Janganlah Engkau tinggalkan kami di saat kami gamang dan bingung. Temani kami, ya Allah. Beri kami petunjuk, ya Allah. Genggamlah hati kami ketika kami dalam keadaan rapuh, ketika kami dalam keadaan galau, ketika kami dalam keadaan lemah. Cara kita bersikap ke orang lain, gimana cara kita ngerespon sikap orang lain kepada kita. Itu dua standar yang berbeda, jangan disamain dan jangan dibalik. Kalau sikap kita ke orang, maka sikap yang paling baik kita tunjukkan itu adalah sikap empati. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan ra'fah. Apa itu ra'fah? Pengertian. Ra'fah itu jaga perasaan. Ra'fah itu gak pengen ngerepotin. Ra'fah itu gak pengen nyakitin. Ra'fah itu gak pengen nyinggung. Ra'fah itu gak pengen ngebebanin. Mungkin salah satunya empati. Itu sikap kita ke orang lain. Ini yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Tapi kalau orang ke kita, sikap kita adalah syarhus sadar. Apa syarhus sadar? Lapang dada, legowo kalau kata orang Jawa. Syarhus sadar. Alam nasyrah laka sadrak. Kalau kita ke orang, ra'fah, jaga perasaan dia. Kalau orang ke kita,
lapang dada. Jangan dibalik. Kalau kita ke orang, berharap dia lapang dada. Kalau dia ke kita, berharap dia empati. Ini egois nih. Rafah dong. Jangan. Kalau orang ke kita, jangan minta dia supaya rafah, tapi minta supaya kita bisa berlapang dada terhadap kekurangan dia. Kan enak nih. Tapi giliran kita ke dia, kita rafah. Tapi kalau dibalik, giliran orang ke kita, harusnya dia rafah sama saya Ustadz, tapi dia tuh gak pengertian banget. Ini kebalik. Terus giliran kita ke orang lain, ya dia harusnya kan berlapang dada, kan saya manusia biasa. Dibalik lagi. Sikap ini yang selama ini ketuker. Jadilah banyak chaos. Kita dengan pasangan, kita dengan teman kos-kosan, dengan teman kuliah, dengan dosen, dengan murid, dengan orang tua bahkan. Orang tua meminta anaknya supaya rafah kepada dia, dan dia berharap anaknya juga lapang dada terhadap dirinya. Ini nih, anak juga kayak gitu ke orang tua, gak bisa. Makanya empati itu saya berharap gak bisa utuh kalau kita hanya bahas empati. Takutnya nanti kita berharap orang lain yang empati ke kita. Gak gitu, kita yang empati ke orang lain. Kalimat alam yajidka yatiman fa'awa itu adalah kalimat pembuktian. Seolah-olah Allah ngomong ke kita tuh gini, kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah gini, siapa yang nolong kamu? Emangnya kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah terpuruk, siapa yang buat kamu bisa survive? Ketika kamu hampir celaka, siapa yang menyelamatkan kamu? Ketika kamu gini, siapa yang menolong kamu, dan seterusnya. Allah pengen ngingetin kita. Kita tuh awalnya gak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, gak bermodalkan apapun. Allah yang fa'awa, fahada, fa'agna, itu terjadi kepada kehidupan kita masing-masing. Siapapun boleh meninggalkan kita, tapi Allah gak pernah ninggalin kita. Gak ada cinta yang lebih sejati dan pastinya kecuali cinta dari Allah kepada hambanya. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu, walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tempatnya cuma di surga.